Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin, para pendengar radio Mentari FM, radio kesehatan seluruh Surakarta yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi di kajian malam Kamis, kajian tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Dan pada malam hari ini kita akan mengkaji masih di surah Al-Baqarah, yaitu tepatnya ayat 94 sampai 95. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Qul, katakanlah, yang diperintahkan adalah Rasulullah, katakanlah wahai Muhammad kepada ahli kitab, kepada orang-orang Yahudi pada masa Nabi Muhammad SAW, in kanat lakum, jika kamu menganggap bahwa ad-darul akhiratu indallah, bahwa kampung akhirat atau surga itu khusus untuk mukhalisatan, khusus untuk di sisi Allah, min dunin nasi, dan bukan untuk selain golongan kamu, fatamannawul mauta, maka berharaplah kalian kematian, in kuntum shadiqin, jika klaim kamu itu adalah benar. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala hendak membuka kedok orang-orang Yahudi yang mana mereka mengaku sebagai umat yang beriman dan bahkan umat pilihan Allah Subhanahu wa taala. Disebut mereka menganggap sebagai ahibbaullah, kekasih Allah, dan mereka mengatakan bahwa tidak ada yang bisa masuk ke surga kelak kecuali mereka yang berkeyakinan Yahudi. Sebagaimana dalam ayat lain, surah Al-Baqarah ayat 113, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Orang-orang Yahudi berkata bahwa orang-orang Nasrani itu tidak ada pada kebenaran. Kemudian orang-orang Nasrani juga berkata bahwa orang-orang Yahudi itu tidak ada pada kebenaran. Atau di ayat lain nyatakan bahwa mereka mengatakan la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak ada yang bisa masuk surga kelak kecuali orang-orang yang berkeyakinan Yahudi atau Nasrani. Ini yang disebut sebetulnya dalam agama sebagai claim of truth atau truth claim, klaim kebenaran. Jadi sebetulnya semua agama punya ciri memang ya, namanya klaim kebenaran, bahwa semua agama akan mengklaim, akan menganggap bahwa keyakinannya lah yang benar. Jadi orang Islam tentu akan mengatakan bahwa Islam adalah agama yang benar sebagaimana diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani juga demikian, orang-orang yang menganut agama lain juga demikian. Pertanyaannya, dari klaim-klaim itu tentu perlu didialogkan untuk mencari suatu kebenaran yang hakiki. Maka
ada yang nanti sekedar klaim tanpa hujah, dan ada yang betul-betul bisa membuktikan klaim tersebut. Ya. Nah, dari kenyataan sosiologis, secara sosiologis claim of truth inilah di mana masing-masing agama mengklaim sebagai pembawa kebenaran, lalu dianggap sebagai sumber konflik kemanusiaan. Ya, sehingga sebagian orang, terutama orang-orang liberal tentunya, menganggap agama sebagai sumber masalah kemanusiaan. Bahkan ada yang berani mengatakan agama adalah musuh Pancasila. Ya. Ini kalau yang menyatakan demikian orang yang mengaku beragama Islam, tentu ia tidak memahami ajaran Islam. Karena Islam itu memberikan panduan yang jelas. Islam menjelaskan bahwa agama sebagai sebuah sistem keyakinan merupakan fitrah manusia. Jadi kalau agama dianggap sumber masalah, bagaimana agama disebut sumber masalah, Pak? Padahal agama itu adalah fitrah, kebutuhan. Jadi sama dengan mengatakan jadi makanan itu adalah sumber masalah bagi manusia. Ya, karena dengan makan akan orang menjadi kekenyangan, dari makanan timbul penyakit. Maka kemudian mengusulkan maka sebaiknya manusia jangan makan. Ya, tidak perlu ada makanan. Nah, inilah cara pandang yang salah kalau kemudian membuat suatu kesimpulan bahwa agama adalah sumber konflik, kemudian agama adalah sumber masalah, sehingga kemudian apalagi mengarah kepada tidak perlu ada agama. Ya. Tentu secara sosiologis ya ada persoalan-persoalan ya, yang bersumber dari pemahaman terhadap agama. Nah, ini yang perlu ditegaskan. Jadi pemahaman yang salah terhadap agama maka akan menjadi permasalahan dalam kehidupan sosial kita, sama dengan makanan. Ya. Jadi perlakuan kita atau cara kita mengkonsumsi makanan akan menjadi masalah dalam kehidupan kita. Ya. Jadi agama adalah fitrah manusia. Semua manusia itu memiliki fitrah, memiliki suatu keyakinan. Jadi fitrah itu kalau istilahnya barang-barang elektronik itu default atau setelan pabriknya. Jadi dari pabriknya memang setelannya demikian, itu adalah fitrah. Dan ketika manusia tidak mengenal agama, maka mereka akan menciptakan keyakinannya sendiri karena itu fitrah. Jadi sebetulnya orang-orang ateis yang mengaku tidak bertuhan itu memiliki keyakinan. Dia punya keyakinannya sendiri tentang kehidupan. Dan itu menjadi agama sebetulnya bagi dirinya, menjadi keyakinan bagi orang-orang yang menyatakan sebagai orang yang tidak meyakini adanya Tuhan atau ateis. Dan ketika manusia itu menciptakan keyakinannya sendiri dan tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah adalah zat yang menciptakan, Allah adalah zat yang menghidupkan, bahwa segala kehidupan ini tidak ada yang berani mengklaim hasil karyanya, ya, hanya Allah yang melakukan itu. Maka ketika orang tidak mengikuti petunjuk Allah, maka disebut berjalan atau menempuh jalan yang sesat. Siapa yang menyatakan sesat? Ya tentu Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menciptakan kehidupan ini. Namun demikian, ini perlu digarisbawahi bahwa Allah mengakui realitas perbedaan di dalam kehidupan, atau yang dikenal dengan istilah pluralitas. Jadi perlu dibedakan, bukan pluralisme. Kalau pluralisme itu isme, suatu faham. Jadi yang menyatakan bahwa semua agama itu benar. Jadi semua kebenaran di agama itu sifatnya nisbi, sehingga masing-masing memiliki kemungkinan benar, ya. Sehingga muncul faham, maka pluralisme itu mengakui semua kebenaran semua agama, sehingga pindah-pindah agama apa saja itu
tidak masalah karena semua agama memiliki kebenaran. Ini faham pluralisme. Nah, sedangkan Islam tidak mengakui pluralisme. Islam itu mengakui hanya ada satu agama. Innad dina indallahil Islam. Agama yang diakui oleh Allah hanya Islam. Apa itu agama Islam? Ya agama yang dibawa oleh semua rasul, semua nabi dan rasul. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu Islam. Kemudian realitasnya nanti ketika zaman sekarang muncul berbeda-beda, pengakuan terhadap rasul, ada yang mengakui sebagian rasul, nah itu adalah penyimpangan dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkan agar kita mengimani semua rasul Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Islam, jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengakui realitas adanya perbedaan, adanya ketidaksamaan keyakinan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memaksakan keyakinan itu. La ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan dalam beragama. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman pada ajaran Allah, ya silakan beriman. Yang tidak beriman, silahkan tidak beriman. Tapi ini bukan berarti sebagai pengakuan kebenaran yang tidak beriman. Karena di ayat lain yang tidak beriman, ya Allah akan beri balasan sesuai dengan kehendak Allah. Yaitu kehidupan yang menderitakan, yaitu di dalam kehidupan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang-orang beriman, Allah janjikan kehidupan yang membahagiakan, yaitu kehidupan di surga, di surganya kelak. Jadi itu kalau secara mudahnya silahkan beriman, silahkan tidak beriman, tapi konsekuensinya beda. Orang yang memilih beriman atau tidak beriman itu harus paham ya tentang konsekuensi dari pilihan tersebut. Nah, ketika manusia sudah memilih, Allah Subhanahu wa taala itu memberi kebebasan, dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang beriman untuk tidak memusuhi orang yang tidak beriman. Kecuali mereka memusuhi, kalau terjadi konflik perang itu karena persoalan ya di tataran sosiologis. Tapi secara teologi, secara akidah, bahwa orang-orang beriman itu diperintahkan untuk berbuat baik kepada siapa saja. Diperintahkan untuk berbuat adil kepada siapa saja. Dan diperintahkan untuk saling mengenal, lita'arufu, saling mengenal, saling bekerjasama. Allah tidak melarang untuk bekerjasama dengan orang-orang yang tidak beriman dalam hal urusan yang tidak merugikan agama orang Islam. Kemudian lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan untuk bertoleransi, membiarkan orang yang berkeyakinan lain untuk menjalankan keyakinannya. Itu makna toleransi, dan dalam Al-Qur'an ditegaskan dengan ungkapan lakum dinukum waliyadin. Jadi bagimu agamamu, bagiku agamaku. Silahkan masing-masing menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinannya. Nah, orang-orang Yahudi ini, para pendengar yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah, jadi orang-orang Yahudi pada zaman Nabi Muhammad SAW itu sebetulnya bukan orang tidak beriman kepada Allah. Mereka itu orang yang beriman, yang ya paling tidak mengaku beriman kepada Allah. Namun keimanan mereka tidak tuntas. Keimanan mereka tidak totalitas, karena mereka beriman kepada sebagian nabi dan mendustakan sebagian nabi yang lain, terutama dalam hal ini Nabi Muhammad SAW. Dan iman yang seperti ini tentu iman yang batil, iman yang tidak dibenarkan. Artinya ya, ketika seorang manusia mengaku beriman tapi tidak memenuhi syarat-syarat iman, yaitu beriman kepada semua Rasul-Rasul Allah, ya, beriman kepada syariat ya, Nabi yang terakhir itu yang diperintahkan untuk dijalankan, maka keimanannya itu menjadi keimanan yang batil atau keimanan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Namun demikian, orang-orang Yahudi pada zaman Nabi masih mengklaim, masih merasa paling benar, masih membayangkan kenangan-kenangan indah sebagai bangsa yang dulu zaman Nabi Musa diberi kelebihan-kelebihan, diberi perlakuan-perlakuan nikmat-nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkan dari Mesir, kemudian dibebaskan dari cengkeraman Firaun dan diberi tanah yang dijanjikan dan lain sebagainya. Ini mereka zaman Nabi Muhammad masih bernostalgia dengan kenangan-kenangan itu. Mereka masih merasa sebagai hamba-hamba Allah yang dicintai dan berhak, bahkan satu-satunya golongan yang berhak untuk menikmati surga Allah kelak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di sini dalam kerangka dakwah memerintahkan nabinya untuk berdialog. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdialog dengan ahli kitab. Di dalam Islam dakwah itu ada yang diperintahkan dengan bil hikmah, dengan cara yang tepat, yang sesuai, sesuai secara ilmu dan sesuai secara metodologi, secara strategi. Jadi hikmah itu perpaduan antara kebenaran ilmu dan ketepatan metode. Jadi ketika kita berdakwah kalau hanya dasarnya ilmu saja, jadi intinya ilmunya secara syar'i benar, tapi metodenya enggak tepat, ini tidak dakwah bil hikmah. Ini akan sulit diterima. Tapi sebaliknya kalau kita itu hanya mendekatkan metode strategi tapi melupakan ilmunya, ini dakwah yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu al-hikmah itu adalah perpaduan antara kebenaran ilmu secara syariat dan ketepatan metode dan cara dalam berdakwah. Kemudian ada dakwah al-mau'idhah al-hasanah, dengan cara memberikan mau'idhah, memberikan nasihat yang baik, yang lembut, yang bisa menyentuh hati. Ini umumnya ceramah-ceramah yang menggugah, nasihat-nasihat, petuah-petuah yang menginspirasi, yang menyentuh, itu namanya mau'idhah hasanah. Tapi ada kalanya terhadap orang-orang yang tidak meyakini ajaran Islam, dakwah diperlukan dalam bentuk dialog, sebagaimana masalah ini, keyakinan tentang surga ini. Maka perintah wajadilhum billati ahsan, untuk berdialog dengan cara yang baik. Ending dialog bukan untuk bermusuhan. Ending dialog meneguhkan keyakinan kita dan meneguhkan kebatilan selain orang Islam. Supaya apa? Supaya tujuan utama, kalau bisa orang-orang non-muslim merasakan nikmat atau rahmat kebenaran Islam. Tapi kalau tidak bisa, jangan sampai orang-orang Islam justru ikut keluar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam berkeyakinan Islam ini. Nah, oleh karena itu Nabi diperintahkan dalam berdialog ini, karena ini terkait dengan orang-orang yang mengklaim, golongan yang mengklaim yang paling berhak atas surga Allah, maka diperintahkan oleh Allah, fatamannaul mauta. Kalau memang betul kalian itu adalah orang-orang yang berhak untuk mendapat surga Allah, maka berharaplah kalian itu untuk mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ini menyampaikan di ayat yang ke-95, walay yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim, dan mereka tidak akan berharap mati selamanya disebabkan oleh apa yang mereka telah berbuat. Wallahu alimum bidzalimin, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Ini informasi dari Allah. Seandainya mereka secara lisan mengatakan bahwa mereka mengharap mati, pengen mati sekarang,
tapi hati mereka tetap tidak akan mengharapkannya. Ini adalah informasi dari Allah, maka ditutup dengan alimun, wallahu alimun. Allah itu maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Jadi ini hanya retorika. Jadi cara Allah Subhanahu wa taala untuk mematahkan anggapan klaim-klaim kebenaran mereka. Sehingga seandainya orang-orang Yahudi itu betul-betul mengatakan kami mengharap mati, tapi Allah membuka kedok itu. Allah membuka rahasia mereka bahwa mereka tidak akan betul-betul mengharapkan kematian. Kenapa demikian? Karena apa yang mereka perbuat itu tidak akan menyebabkan mereka itu mengharap mati, tapi justru sebaliknya mereka tidak menyukai kematian karena mereka tahu keburukan yang mereka perbuat. Apa keburukan itu? Mereka telah mengubah-ubah kitab Allah. Mereka telah menjadikan manusia sebagai sekutu Allah, menganggap ya Uzair anak Allah. Mereka juga mengimani sebagian rasul dan mendustakan Nabi Muhammad yang dulu mereka yakini berdasarkan informasi dalam kitab mereka. Dan ini fakta sejarah. Dan yang bicara seperti ini dari sahabat-sahabat Nabi yang dulunya adalah orang ahli kitab kemudian masuk Islam menceritakan. Dan orang-orang yang tetap ahli kitab tidak akan menceritakan itu. Tapi orang-orang yang sudah masuk Islam menceritakan bagaimana ajaran di kitab mereka. Dan sejarah, fakta sejarah mereka datang ke Madinah, ke Yasrib itu dalam rangka menjemput kenabian akhir zaman. Tapi kemudian setelah datang mereka membantah sendiri kenabian itu. Inilah yang oleh Allah yang dinyatakan tidak mungkin mereka mengharap kematian. Lalu terkait dengan ayat ini, terkait dengan mengharap kematian, mungkin ada persoalan fikih ya. Jadi sebetulnya boleh nggak manusia mengharap mati, atau orang-orang Islam, ya, orang beriman itu mengharap mati? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah SAW pernah bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bih. Jangan sekali-kali seorang di antara kalian mengharap mati karena ya, adanya madarat, karena adanya musibah yang menimpanya. Fa in kana la budda mutamanniyan, kalau harus mengharap mati, falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, matikanlah aku selama Allahumma ahyini, ya Allah hidupkanlah aku selama kehidupan ini baik bagiku. Wa tawaffani, dan wafatkanlah aku idza kanat al wafatu khairan li, jika wafat itu lebih baik bagiku. Ini menurut para ulama. Jadi prinsip dasar di dalam Islam itu orang tidak boleh mengharap mati karena sudah tidak kuat menanggung beban kehidupan. Ya, mengharap mati saja tidak boleh, apalagi bunuh diri. Jadi mengharap mati saja tidak boleh karena ada beban kehidupan, seperti karena penyakit. Jadi tidak diperkenankan dalam Islam. Misalnya suntik mati karena penyakit, apa itu namanya? Euthanasia atau apa itu? Ya, euthanasia, ya, itu yang di beberapa negara non Muslim itu ada yang membolehkan itu. Ketika pasien itu sudah merasa nggak kuat dengan penyakit yang dideritanya, kemudian keluarganya membolehkan, maka minta disuntik mati kepada dokter. Itu di beberapa negara ada yang membolehkan. Islam jelas melarang itu. Ya, di sini di dalam hadis tegas, lidurrin nazala bih, ya, karena satu musibah yang menimpanya. Tapi ada saat, ada situasi yang boleh kita mengharap mati kalau itu terkait dengan fitnatuddin, fitnah agama. Maksudnya begini menurut para ulama, ya, hadis yang lanjutan hadis itu, seandainya terpaksa, misalnya kita hidup di situasi yang penuh dengan fitnah, menjaga agama itu berat sekali, menjaga keyakinan itu berat sekali.
menjaga akidah itu berat sekali. Ya. Mungkin ya penuh dengan ya kemaksiatan dan sebagainya. Lalu bisa mengharap kematian. Ya Allah, tapi doanya begini, menyerahkan pada Allah. Ya Allah, kalau hidup bagiku lebih baik, ya hidupkanlah aku. Tapi kalau dalam situasi ini mati bagiku lebih baik, ya matikanlah aku. Ini boleh mengharap kematian dalam konteks untuk menghindar dari fitnah dalam masalah agama. Lalu ada hadis lain yang menjelaskan mengapa mengharap mati itu tidak boleh, ya. Kalau bukan dalam konteks tadi menjaga fitnah, menjaga agama dari fitnah itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, misalnya an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukum mauta. Janganlah seseorang di antara kalian mengharap mati, imma muhsinan fala'allahu ayyazdada khairan. Kalau dia orang yang berbuat baik, orang saleh, maka diharapkan kesolehannya, kebaikannya bisa bertambah. Ya, kalau orang itu soleh, maka amal-amalnya akan menambah pundi-pundi pahala untuk bekal di akhirat. Wa imma musian, kalau dia itu orang yang tidak soleh, fala'allahu ayyasta'tiba, maka mudah-mudahan atau diharapkan orang seperti itu bisa bertaubat. Masih ada kesempatan untuk bertaubat. Dan ingat dalam Islam, ya, taubat itu kalau orang taubatnya nasuha, meskipun di last minute, selama belum yughargir, selama nyawa belum ditenggorokan, selama situasi belum mendekati kiamat dengan tandanya matahari terbit di sebelah barat, maka taubat itu kalau taubatan nasuha diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua dosa-dosa orang yang taubatnya diterima itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka tidak boleh mengharap kematian, ya. Kemudian juga ada hadis lain, ya. Qala Rasulullah SAW, ini riwayat Imam Muslim, la yatamannayanna ahadukumul mauta. Janganlah seorang di antara kalian mengharap kematian, wala yat'ubihi, dan jangan berdoa untuk mati, min qabli ayyatihi, sebelum memang ajalnya tiba. Innahu idza mata, karena seseorang itu kalau meninggal, kalau mati, ya, idza mata ahadukum, kalau seorang di antara kalian itu mati, in qata'a amalu, maka kesempatan beramal sudah pupus. Jadi beramal realnya sudah pupus, meskipun masih ada namanya nanti amal jariah, pahala yang mengalir dari amal-amal yang pernah dilakukan. Wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khairan. Dan bagi orang-orang yang beriman tidak akan menambah umurnya itu kecuali kebaikan. Jadi ada tafaul, ada optimisme, ya, bahwa orang beriman itu insya Allah, ya, dengan panjangnya umur itu bertambah kebaikan. Maka tidak perlu mengharap kematian kalau tidak ada fitnah yang terkait dengan keimanan dan agama. Ini terkait dengan sisi fikih dari ayat ini. Lalu ada juga yang menafsirkan bahwa ayat ini merupakan ajakan mubahalah, fatamannaul mauta in kuntum shadiqin, maka berharaplah kalian mati jika kalian benar, ya, tentang klaim yang kalian lakukan. Ini ada yang memahami ini ayat mubahalah. Apa itu mubahalah? Jadi mubahalah itu adalah dua pihak yang saling memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah melaknat dan membinasakan atau mengazab pihak yang batil, yang salah, ya, atau pihak yang tidak benar atas klaim-klaim yang dilakukan. Ini ada yang menyatakan demikian, meskipun tidak secara eksplisit, sehingga ini merupakan hanya tafsir daripada sebagian ulama, ya. Ya. Adapun mubahalah sendiri sebetulnya ada di ayat lain, ya, bukan ayat ini yang jelas. Ada
kebolehan mubahalah. Jadi mubahalah itu satu yang mubah dalam Islam. Dan juga salah satu metode dakwah di dalam Al-Quran jika menghadapi orang-orang yang kafir yang bersikap sombong, mungkin ketika berdialog bersikap sombong dan tidak mau menerima kebenaran, bahkan menganggap paling benar dan menyudutkan, mendiskreditkan jadi ajaran umat Islam, maka boleh berdialog. Dialog mungkin masih kesombongannya masih tidak bisa diruntuhkan, boleh bermubahalah, boleh mengajak mubahalah. Jadi sederhananya begini, kalau saya yang salah, mudah-mudahan Allah membinasakan saya. Tapi kalau kamu yang salah, ya mudah-mudahan Allah yang membinasakan kamu. Suruh saling berjanji seperti itu. Itu namanya mubahalah. Ya. Ayat yang menjelaskan atau contoh mubahalah ini ada dalam surah Ali Imran ayat 59 sampai 61. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menantang mubahalah orang-orang Nasrani ketika itu terkait akidah yang benar tentang Nabi Isa. Jadi karena mereka tidak menerima kebenaran, maka ya setelah berkali-kali Nabi menjelaskan dan mereka tetap menyombongkan diri, maka Allah memerintahkan untuk mengajak mereka bermubahalah. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir ini dikisahkan ya asbab nuzulnya ya, dari keterangan Ibnu Ishaq dalam kitab sirahnya bahwa suatu ketika kota Madinah kedatangan tamu orang-orang Nasrani dari daerah Najran. Di antara mereka ada 14 orang yang merupakan pemuka dan tokoh agama di Najran. Dari 14 orang itu ada 3 orang yang menjadi tokoh sentral, yaitu Aqib namanya dengan gelar Abdul Masih, dan juga ya, As-Sayyid, ya, dia pemimpin rombongan, ada nama aslinya itu Al-Aiham, dan yang ketiga Abul Harisah bin Al-Qamah. Nah, Abul Harisah ini dulunya adalah orang Arab, kemudian pindah ke Najran dan menjadi uskup di sana. Ini rombongan itu ya, ketika sampai di Madinah, Nabi SAW sedang melaksanakan sholat asar. Dan mereka kemudian masuk masjid dan sholat dengan menghadap ke timur dari dulu. Dan ini sudah banyak dikisahkan. Sebenarnya orang-orang ahli kitab itu juga sholat. Ya. Tentu sholatnya berbeda dengan sholat Islam. Di sini dikisahkan sholat menghadap ke timur. As-Sayyid dan Aqib menjadi jubir mereka di hadapan Nabi SAW. Lalu terjadi dialog. Ya. Karena mereka datang ke tempat Nabi, kemudian Nabi bertanya, apakah kalian mau masuk Islam? Mereka menjawab, kami telah masuk Islam sebelum kamu. Ini ungkapan klaim bahwa mereka sudah masuk Islam sebelum kamu. Nah, ini sebetulnya betul. Jadi bahwa orang-orang yang mengikuti Nabi Isa dengan benar, orang-orang yang mengikuti Nabi Musa dengan itu adalah sudah berislam. Cuma ketika Nabi Muhammad diutus, nah, kalau tidak mengikuti maka batallah keislamannya. Lalu Nabi mengatakan demikian, dusta, kalian bukan orang Islam. Nah, Nabi membantah, mendustakan klaim bahwa mereka itu adalah orang Islam, telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian menganggap Allah punya anak. Nah, ini alasan Nabi. Mengapa? Nabi mengatakan kalian bukan Islam karena kalian menganggap Allah punya anak. Kalian menyembah salib dan makan babi. Maka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengatakan, ya, rombongan ini mengatakan, ya, jika Isa bukan anak Allah, lalu siapa ayahnya? Nah, ini. Jadi mereka mendebat. Karena fakta bahwa Nabi Isa itu kan lahirnya tanpa seorang ayah. Jadi Isa itu adalah putra Maryam. Dalam benak mereka, dalam pandangan mereka, kalau
Kalau itu bukan anak Allah, lalu siapa ayahnya? Ya. Berarti cara pandang mereka bahwa semua yang lahir itu mesti punya ayah. Ya. Nah, karena itu Nabi Muhammad SAW menjawab, bukankah kalian tahu yang namanya anak pasti punya kemiripan dengan bapak? Nah, ini suatu dialog, cara dialog. Ya. Kalau dia, ya cara sederhana, kalau dia itu anaknya Tuhan, pasti dia mirip dengan Tuhan. Ya tentu, jawab mereka. Ya, mereka masih pede bahwa Nabi Isa punya kemiripan dengan Tuhan. Bukankah kalian yakin, lanjut Nabi ini, bukankah kalian yakin Allah yang mewujudkan segala sesuatu, menjaganya dan memberi rezeki mereka? Kemudian mereka menjawab, ya kami yakin itu. Lalu Nabi mengatakan, apakah Isa punya salah satu dari kemampuan Tuhan itu? Ya, ini sudah skakmat ya. Apakah Isa itu memberi rezeki? Apakah Isa itu menciptakan? Ya. Mereka menjawab tidak. Ya. Jadi mereka dengan pasti menjawab tidak, karena memang faktanya demikian. Ya. Lalu Nabi melanjutkan, Allah menciptakan Isa di dalam rahim sesuai dengan yang dikehendakinya. Tuhan kita tidak butuh makan, tidak butuh minum, dan tidak berhadas. Jadi kalau Nabi Isa itu butuh makan, butuh minum, masih berhadas, ini tidak ada kemiripan dengan ayahnya. Kalau itu dianggap ayahnya adalah Tuhan. Lalu mereka mengatakan, ya benar, jawab mereka. Lalu bukankah Isa tumbuh di rahim ibunya sebagaimana para wanita mengalami hamil? Ya. Kemudian dia melahirkan sebagaimana para wanita melahirkan anaknya. Ini kan semua sifat-sifat manusiawi, ya, melahirkan, dilahirkan. Ya. Lalu bagaimana mungkin kalian meyakini dia anak Tuhan? Maka terdiamlah ini rombongan orang Nasrani inilah dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Ya, ini ada dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya, ya, Inna masala Isa indallah kamasali Adam. Jadi permisalan Isa di sisi Allah adalah seperti Adam. Khalaqahu min turabin. Allah menciptakan, ya, Nabi Adam itu dari turab, dari tanah. Jadi lebih hebat, ya, atau lebih dahsyat, ya, Adam aja dari tanah. Summa qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah, ya, berfirman, jadilah maka jadilah. Al-haqqu min rabbika, maka kebenaran itu dari Rabb kalian. Fala takunanna minal mumtarin, janganlah kalian menjadi orang-orang yang meragukannya. Faman hajaka fi min ba'di ma ja'aka minal ilmi, maka barang siapa yang masih membantahmu, ya, tentang Nabi Isa setelah datang kepadamu ilmu yang benar, faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum, katakan, mari kita, ya, mengajak anak-anak kita dan anak-anak kami dan anak-anak kalian, wanisa'ana wanisa'akum, istri-istri kami dan istri-istri kalian, wa anfusana wa anfusum, diri kami dan diri kalian, summa kemudian kita bermubahalah. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Apa mubahalah itu? Kita menjadikan laknat Allah kepada orang-orang yang tidak benar dari kita. Nah, dalam singkat cerita, ya, dalam mubahalah itu, dalam kisah yang disampaikan dalam tafsir, bahwa mereka akhirnya tidak mau bermubahalah. Pada awalnya, ya, wakil mereka itu menjawab atau menerima tentang itu, tapi kemudian tiba-tiba salah satu di antara mereka berpesan, janganlah kita mubahalah. Demi Allah, jika benar dia nabi, nah ini, jika benar Muhammad itu nabi, kemudian dia melaknat kita, selamanya kita tidak akan selamat, juga keturunan kita. Nah, ini mereka ragu tentang kebenaran apa yang mereka yakini. Itu adalah contoh mubahalah. Nah, sekarang banyak, ya, juga di zaman fitnah ini, dialog-dialog antara yang benar dan yang batil itu yang nggak ada titik temu, sering muncul ajakan orang-orang tentu yang berani mengajak itu adalah orang-orang yang berada pada kebenaran.
Maka banyak pada asatid, ustadz, para kiai yang mengajak mubahalah. Ya, ini dalam konteks agama. Ya, udah muncul di masyarakat ada sumpah pocong, apakah itu mubahalah? Ya, kalau ada ritual-ritualnya itu sudah di luar. Jadi, kalau sumpah pocong itu kan ada ritual, ada harus pakai gitu. Ya, mubahalah itu tidak ada syarat-syarat untuk harus pakai pakaian pocong, dan itu adalah tradisi aja, itu ada satu budaya masyarakat ya. Jadi itu bukan bagian daripada yang diajarkan dalam Islam. Jadi ini kajian tentang tafsir surah Al-Baqarah ayat 94 sampai 95 pada malam hari ini, mudah-mudahan manfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.